menyampaikan firman Tuhan kepada saudara, sesuatu yang Tuhan wahyukan kepada saya beberapa waktu yang lalu. Ini merupakan khotbah saya yang terakhir kali ini, karena besok pagi atau besok malam saya dan istri sudah kembali ke Indonesia. Minggu depan atau hari Sabtu depan saya sudah harus terbang lagi ke Singapura untuk melayani di gereja City Harvest Church di Singapura hari Sabtu, hari Minggu, dan hari Selasa yang akan datang. Jadi ini adalah malam kami yang terakhir di Philadelphia. We love you. Jadi saya dikasih kesempatan untuk berkhotbah sampai tengah malam kan. Kita hidup di dunia yang terus berubah. Dan bukan cuma sekedar berubah, perubahan itu terjadi semakin cepat. Betul apa tidak? Nah, perubahan terjadi dalam bidang teknologi, dalam bidang politik, apalagi zaman sekarang ini perubahan berlangsung dengan begitu cepat. Juga dalam area finance, dalam area business world, perubahan terjadi begitu cepat. Bukan cuma sekedar di Amerika, kalau sudah tahu, di Indonesia, atau di Asia, dan di Eropa juga hal yang sama sedang terjadi. Semua perubahan menyebabkan perubahan perilaku. Betul atau tidak? Semua perubahan yang sedang terjadi di dunia kita menyebabkan perubahan perilaku, yang pada akhirnya menuntut sebuah perubahan gaya hidup. Minat orang pun sekarang berbeda. Betul apa tidak? Dibandingkan dengan minat orang zaman dahulu. Anak-anak zaman sekarang nggak ngerti yang namanya koran. Mereka nggak tahu apa itu CD. Iya kan? Mereka nggak tahu. Anak saya main-main sama saya ke sebuah restoran, di situ ada benda-benda kuno dan ada telepon yang dulu waktu saya masih kecil suka dipakai di rumah, yang modelnya gitu, gitu. Dan saya suruh anak saya untuk menebak bagaimana caranya orang dulu nelpon, nggak bisa. They don't know how to do it. Dipencet-pencet sama mereka, mereka nggak tahu bagaimana caranya melakukan. Dunia berubah dengan begitu cepat, cara orang berkomunikasi berbeda, cara orang berbisnis berbeda. Zaman sekarang bisa dengan mudah orang just tip katanya. Ya, cara orang membeli dan menjual juga berbeda. Nah, cara-cara yang lama mulai menghilang, cara-cara yang baru mulai muncul. Nah, saya kurang mengerti karena saya belum terlalu lama di Amerika ini, tapi saya sering pergi ke Australia. Di Australia orang sudah hampir tidak pernah lagi pakai uang kertas atau uang logam. Bahkan pemerintah Australia mau menghapuskan uang banknote dan uang logam karena hampir nggak pernah dipakai lagi. Semua orang pakai smartphone aja. Anak saya juga nggak pernah pegang uang banknote karena anak saya ada di sana, semua pakai smartphone, bayar semua pakai smartphone. Gitu. Jadi cara-cara berubah, dan tidak mau kita harus mengikuti perubahan tersebut. Dunia ini sekarang menjadi milik mereka yang kreatif dan mereka yang berani. Terkadang di dunia ini pilihannya cuma dua, berubah atau mati aja. Ya, demikian juga dalam dunia bisnis, dan saya lihat di Amerika juga terjadi imbasnya. Toko-toko yang dulu besar, megah dan lain sebagainya udah mulai tutup. Makanya saya datang ke sini, Macy's yang biasa saya datangin udah sale habis-habisan 70%, dan waktu saya lihat udah kayak gudang kosong yang gak ada isinya.
Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan perlu memperlengkapi diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kita perlu berdiri di atas fondasi yang tidak tergoyahkan. Sehingga dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat, kita tidak terombang-ambing, tapi kita tetap bisa teguh berdiri. Dan menang dalam menghadapi segala situasi dan keadaan. Itu sebabnya saya ingin mengajar kepada saudara hal yang sangat sederhana, tapi kalau saudara terima ini bisa jadi merupakan kunci buat saudara untuk mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap area kehidupan saudara. Salah satu hal yang seringkali dititipkan Tuhan kepada saya adalah rahasia untuk mengetahui perkara-perkara yang sifatnya rohani tetapi diterima dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tuhan itu kekal. God is eternal. Tahu nggak saudara artinya kekal itu apa? God is eternal. Eternal itu berarti dia outside the time. Tuhan tidak mengenal waktu. Itu sebabnya Tuhan nggak pernah kecepatan dan Tuhan nggak pernah terlambat karena dia berada outside the time. Dia berada di luar waktu. Tuhan nggak pernah keburu-buru. Dia juga nggak pernah terlambat. Alkitab katakan dia membuat segala sesuatu indah pada waktu. Nah, masalahnya saudara dan saya, kita ini tinggal di bumi yang dibatasi oleh waktu. Saudara dan saya punya waktu yang sama, satu hari 24 jam. Mau yang namanya Donald Trump atau mau yang namanya homeless people di jalanan punya waktu yang sama. Satu kali 24 jam. Pertanyaannya adalah apa yang kita gunakan dengan waktu yang kita punya, itu menentukan bagaimana kita punya hidup dan masa depan. Karena semua kepada kita diberikan waktu yang sama, nggak ada yang punya lebih, nggak ada juga yang punya kurang. Betul apa tidak? Kita semua terima waktu yang sama. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita yang terbatas dengan waktu bisa mengenal Tuhan yang tidak terbatas dengan waktu? Bagaimana kita bisa mengerti cara Tuhan bekerja, sedangkan dia berada di luar waktu. Dia nggak pernah keburu-buru, dia nggak pernah terlambat, dia nggak pernah kepepet dengan waktu, sedangkan kita seringkali kepepet dengan waktu. Bagaimana kita bisa mengerti cara dia bekerja? Well, Alkitab memberitahukan kepada kita. Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-13. Wahyu 22 ayat ke-13 dikatakan, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Di sini Tuhan memakai bahasa manusia untuk menerangkan dirinya. Padahal Tuhan itu kekal, artinya dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Kekal itu tidak punya ujung. Tetapi di sini dia pakai bahasa yang kita bisa mengerti. Dia bilang, akulah Alfa dan akulah Omega. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dia pakai terminologi manusia untuk membuat kita mengerti bagaimana dia dan bagaimana dia bekerja. Ikuti saya sebentar aja. So, kalau ini bisa landing di pemikiran saudara, the rest is easy to understand. Artinya apa? Alfa dan Omega itu apa artinya? Boleh saya pinjam? Boleh saya pinjam ini? Ya. Katakanlah
ini alfa. Ini yang awal. Dan ini yang terkemudian. Ini yang omega. That is the beginning, this is the end. Itulah alfa dan inilah omega. Tuhan bilang, akulah alfa dan omega. Akulah yang pertama dan yang kemudian. Yang awal dan yang akhir. What does it mean? Apa artinya? Artinya dia bisa melihat dari akhir bagaimana awalnya. Dan dia juga bisa dengan mudah pindah ke sini. Dia bisa lihat akhirnya seperti apa dari awal. Saya ngerti? Gampang ya? Bilang, akulah alfa dan omega. Artinya dia bisa punya full knowledge. Akhirnya akan jadi seperti apa kalau awalnya seperti ini. At the same time dia bisa pindah dari awal ke akhir dan dia bisa lihat awal seperti apa kalau akhirnya seperti ini. He has full knowledge. Dia punya pengetahuan yang penuh tentang awal dan akhir. Sedangkan kita nggak bisa. Dia bisa lihat dia bisa lihat masa depan. Dia bisa lihat masa depan dari sekarang. Dia bisa lihat masa depan. Masa depannya BMC dia bisa lihat dari sekarang. Dan dia juga bisa melihat dari akhir awalnya seperti apa. Nah, dengan pemikiran itu mari kita lihat Matius pasal yang ke-13 ayatnya ke-31 dan 32. Hal kerajaan surga. Nah, Yesus mulai membeberkan hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara dapat datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, untuk bisa mengerti ini, saya punya gambar pohon. Anda bisa gambar pohon yang dikeluarkan. Suatu hari saya jalan-jalan sama istri saya kemudian ngelewatin pohon jeruk. Saya orangnya suka ngambil foto pohon, nggak tahu kenapa. Ya. Saya ketemu pohon ini, saya berhenti, saya bilang sama istri saya, berhenti dulu, saya mau foto, saya foto. Nah, katakanlah begini, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya mau minta pohon yang kayak gini, yang bagus, yang banyak pohon buah jeruknya. Tuhan saya mau ini nanti ada di pekarangan rumah saya. That's the future. Itulah masa depan. Yang saya minta, saya doakan sama Tuhan. Saya mau itu pohon yang lebat buahnya seperti itu. Saya berdoa sama Tuhan, minta masa depan kayak gitu. Nah, ingat, dia alfa dan dia omega. Dia bisa lihat dari depan akhirnya seperti apa, dia lihat dari akhir depannya seperti apa. Dan kalau saya minta seperti itu, apa yang dia lakukan? Itu adalah akhir. Itu adalah ini akhir. Awalnya seperti apa? Itu akan dia pakai imajinasi, saudara. Ini sama dia akan di-wrap, dibungkus, dikecilkan, kemudian dia pindah ke awal, terus dia kasih saya dalam bentuk seperti ini. Namanya apa? Benih. Ya. Yang saya minta modelnya kayak apa? Itu omega.
Itu akhir, itu masa depan yang saya minta. Dia mau jawab doa saya. Dia mau jawab doa saudara. Dia bungkus itu semua, dia pindah ke masa kini, dia jawab doa yang dia kasih ini. Hanya sekedar sebesar ini. Nah bayangkan, pada saat saya dikasih ini sama Tuhan, saya bilang apa-apaan nih? Orang yang saya minta itu kok dikasih? Tuhan gimana sih? Yang saya mintakan itu, kenapa saya dikasih cuma kecil? Nampaknya kita nggak mengerti cara Tuhan bekerja. Tuhan tahu betul apa yang dia lakukan. Dia bisa melihat yang terkemudian dari awal. Dan dia bisa melihat dari awal apa nanti jadinya. Jadi apapun yang saudara minta untuk masa depan saudara, Tuhan sebetulnya ingin menjawab saudara, tetapi Dia membungkusnya dan memberikannya kepada saudara dalam bentuk benih. Nah saat Dia memberikan kepada saudara, saudara marah sama Tuhan. Apa ini modelnya kayak gini, kecil gini. Sedangkan pada saat Tuhan kasih sama kita, dia excited karena dia tahu itu bisa jadi apa. Bisa mengerti sama? Tuhan excited waktu kasih benih itu sama saudara karena dia tahu itu bisa jadi apa. Yang di tangan saudara itu bisa jadi ini. In the Omega, in the future. Tetapi kita gagal paham. Makanya Pengkhotbah 3 ayat 11 katakan begini, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita nggak bisa grasp, kita nggak bisa. We don't have full knowledge. We don't have it. Tetapi Tuhan mengerti. Nah ini jadi masalah dan jadi problem. Karena kita maunya langsung terima jadi. Sedangkan Tuhan bekerja selalu mulai dari bentuk benih. Dan kita nggak percaya bahwa dari sesuatu yang kecil bisa muncul sesuatu yang besar. Nah berapa kali kita berdoa modelnya kayak gitu. Tuhan aku butuh terobosan dalam soal keuangan. Tuhan aku butuh promosi. Tuhan aku butuh rumah yang mumpuni, yang lumayan besar, karena anakku udah pada besar-besar. Tuhan aku belum punya karir. Tuhan aku mau sukses. Tuhan aku butuh mujizat dan lain sebagainya. Seringkali kita berdoa yang besar-besar. Tuhan dengar doa kita. Bahkan sebetulnya Tuhan sudah jawab doa kita. Tapi bentuknya tidak seperti yang saudara minta. Karena dia wrap, dia bungkus semuanya, kasih saudara dalam bentuk apa? Benih. Dan pada saudara terima benih itu, saudara komplain sama Tuhan. Tuhan, bukan ini yang aku minta. Sedangkan kalau saudara bisa tahu, bisa dengar Tuhan berbicara, Tuhan bilang, ya itu dia. That's it. Aku sudah memberikan kepadamu apa yang kau butuhkan. Yang kau perlu lakukan hanya lepaskan benih itu. Tahu.
tabur benih itu. And see what happen in the future. Taburkan benih itu. Nah, saya sebetulnya kepengen tahu surga pasti punya catatannya. Berapa banyak Tuhan sudah jawab doa saudara. Tetapi dalam bentuk benih dan saudara gagal mengerti. Dan saudara menyia-nyiakan benih yang Tuhan kasih. Sebetulnya saya kepengen tahu. Bukan cuma hidup saya, saudara, hidup saya juga. Berapa kali saya ini sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan, tetapi saya gagal mengerti. Karena bentuknya dalam bentuk benih. Benih itu bisa dalam bentuk uang, bisa dalam bentuk pekerjaan, bisa bentuk tanggung jawab yang kelihatannya insignificant, kelihatannya kecil, kelihatannya masa sih dari saat yang kecil begini bisa muncul sesuatu yang gede gitu. Kita nggak percaya gitu. Itu sebabnya kenapa terobosan itu nggak pernah datang. Kenapa mujizat yang kita tunggu-tunggu nggak pernah kejadian? Karena kita gagal mengerti bahwa sebetulnya uang yang kecil itu adalah paspor kita untuk dapatkan rumah yang besar. Tadi pagi saya cerita soal 5 ketul roti dan 2 ikan yang sangat kecil, insignificant, tidak dimakan buat anak kecil aja belum tentu kenyang. Tetapi di tangan Tuhan itu benih untuk bisa kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, sampai kenyang, sisa 12 bakul. Itulah Tuhan kita. Tetapi kita ini tidak percaya, kita ini sulit percaya dari sesuatu yang kecil bisa keluar sesuatu yang besar. Nah, banyak orang melihat pelayanan saya sekarang, traveling kemana-mana, diundang kemana-mana, gereja di dalam negeri, gereja di luar negeri, gereja Asia, gereja Indonesia, gereja bule, dan lain sebagainya. Orang melihat saya sekarang, tapi saya mau saudara tahu, dulu awalnya saya seperti apa? Awalnya saya dulu angkat-angkat kursi. Awalnya dulu saya angkat speaker. Saya lakukan bertahun-tahun. Awalnya dulu saya gulung kabel, saya harus datang jauh lebih pagi sebelum yang lain datang, dan saya pulang paling malam setelah yang lain pulang. Awalnya saya dulu antar jemput hamba Tuhan, saya itu sampai hafal airport Schiphol di Amsterdam karena saya sudah ke sana ratusan kali. Merem juga tahu. Kiri apa, kanan apa, beneran. Karena orang tua saya paling sering suruh saya jemput hamba Tuhan dulu yang mampir di Belanda. Nah, saya pas sekolah di situ. Jadi saya nggak sering terbang, tapi sering ke airport. Sampai hari ini saya hafal airport Amsterdam, saking seringnya ke sana. Tetapi the humble beginning itu kalau dikerjakan dengan sungguh-sungguh bisa membawa masa depan yang luar biasa. Dan itulah yang dikerjakan oleh kedua hamba Tuhan yang jadi gembala, saudara. Dimulai dengan 8 orang katanya. Gak punya duit banyak, cuman berapa tadi? 1.100 US dollar. Ya gak berarti banyak. Tetapi fast forward 23 tahun kemudian, entah berapa ribu orang yang sudah kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. And that's how God works. Jadi jangan pernah meremehkan permulaan yang kecil. Saul, Raja Saul dan tentaranya tidak pernah berpikir bahwa Daud yang kecil, ya gak pernah perang, gak bisa angkat, gak bisa pakai baju perang dan angkat senjata, bisa mengalahkan Goliat yang 3 meter tingginya.
yang membuat Raja Saul dan tentaranya ketakutan. Tapi itulah cara Tuhan bekerja. Dari 5 ketul roti dan 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lukas 16 ayat 10 katakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi seringkali kunci keberhasilan ada di perkara-perkara kecil. Jadi jangan pernah remehkan hal-hal yang kecil yang ada di tangan saudara. Saya bisa cerita ribuan cerita dari jemaat saya yang dipercaya, yang mau ambil tanggung jawab kecil dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dan yang kecil itu membawa mereka pada sesuatu yang besar hari-hari. Sering banyak orang datang kepada saya, tanya, apa sih kunci keberhasilan dalam pelayanan, apa sih kunci keberhasilan dalam pernikahan dan lain sebagainya. Seringkali mereka tidak siap dengan jawaban saya. Karena pada saat mereka menantikan jawaban yang spektakuler, yang besar dan lain sebagainya, saya selalu menjawab dengan jawaban yang sederhana. Mereka selalu bilang, masa sih gitu aja bisa menjadi sukses? Karena saya bilang, perhatikan pintu. Segede apapun pintu itu, kuncinya selalu kecil. Saya nggak pernah lihat kunci sebesar pintu. Makanya saya punya koleksi foto pintu. Betul. Ini istri saya kalau melihat pintu yang gede-gede, kalau lagi jalan kemana, terus melihat museum atau melihat apa gitu, melihat pintu, selalu saya foto. Untuk remind myself, untuk mengingatkan diri saya sendiri bahwa segede apa pintunya, kuncinya selalu kecil. Kunci yang kecil bisa dipakai untuk membuka pintu yang besar, tetapi pada saat yang bersamaan, kunci yang kecil bisa dipakai untuk menutup pintu yang besar. Artinya kalau saudara percaya, itu bisa membuka kemungkinan yang besar, berkat yang besar, terobosan yang besar. Tetapi kalau saudara nggak percaya, itu bisa menutup, sehingga saudara nggak akan ketemu masa depan, tidak akan ketemu terobosan, tidak akan ketemu dengan mukjizat saudara. Because the same key that will unlock the door is the same key that will lock the door. Kunci yang kita pakai untuk membuka pintu adalah kunci yang sama yang kita pakai untuk menutup pintu. Saya sering counseling sama orang-orang, membantu orang-orang untuk merestorasi pernikahan mereka yang hancur. Saya menemukan tidak ada orang yang mau bercerai itu alasannya gede, gak ada. Gak ada. Gak ada yang punya alasan, karena saya belum pernah dibelikan pesawat terbang. Saya belum pernah diajak keliling dunia gitu, nggak pernah. Selalu urusannya yang kecil-kecil, tetapi tidak diperhatikan, numpuk jadi besar. Gak pernah mau terima kasih, gak pernah mau ngaku salah. Ulang tahun saya aja nggak ingat, saya udah cat rambut, potong rambut dan lain sebagainya, dia nggak sadar Pak. Saya udah botak rambut, saya udah tumbuh lagi, dia juga nggak tahu. Dan lain sebagainya. Saya agak exaggerate, tetapi saya mau kasih tahu sama saudara bahwa kunci untuk membuka pintu yang besar itu nggak pernah besar, selalu kecil. Kunci kesuksesan juga kecil. Tetapi saking kecilnya kita nggak percaya bahwa itu bisa. Jadi jangan pernah underestimate hal yang kecil yang Tuhan titipkan di tangan saudara.
Kalau saya boleh titipkan ini, for the rest of your life, you will see lots of promotion, lots of blessing, lots of breakthrough. Saudara akan lihat banyak terobosan, banyak breakthrough. If you pay attention to a little detail. Be a master in paying attention to little detail. Tahu nggak saudara definisi dari excellent? Definisi dari excellent itu adalah paying attention to little detail. The difference between something good and something great is attention to detail. Itu kata Charles Swindoll. If someone said you are too big for small responsibility, then you are too small for big responsibility. Kalau seseorang mengatakan dia terlalu besar untuk tanggung jawab yang kecil, berarti dia terlalu kecil untuk diberikan tanggung jawab yang besar. Jika Anda ingin masa depan yang besar, yang saudara perlu lakukan adalah release the seed yang Tuhan kasih sama saudara di tanah yang baik. Itu aja. Baik itu uang, baik itu pekerjaan, pelayanan, lepaskan itu di tanah yang baik. Tahukah saudara bahwa benih itu murah, yang mahal itu tanah? Betul ya? Ya kemarin nanya-nanya Pak Lukas mau beli tanah di sini, mau beli rumah, mualnya minta ampun. Tapi benih itu murah. Artinya apa? Benih di tangan saudara nggak jadi apa-apa kalau saudara nggak punya tanah di mana benih itu bisa saudara tanam. Nah, saya percaya BMC ini adalah tanah yang baik. Amin. Untuk saudara taruh benih saudara. Dari mana saya tahu ini tanah yang baik? Ya karena dia sudah membuktikan selama 23 tahun dari kecil sampai besar. Jadi jangan cuma sekedar datang ke gereja, tanamkan dirimu di sini. Jangan cuma sekedar attend the church, contribute. Jangan cuma sekedar menikmati, tetapi ambil bagian. Itu adalah cara saudara menanam benih. Release the seed that is in your hand. Karena benih itu tidak jadi apa-apa kalau dikantongi. Dia harus dilepas di tanah yang subur. Dan menemukan tanah yang subur itu susah. Makanya begitu dapat, lepaskan benih saudara. Bisa ngerti? Apa artinya menabur benih? Menabur benih itu artinya contribute. Contribute. Nah, saya nggak tahu saudara ngerti ini apa enggak. Tapi saya tuh suka melihat sepak bola, soccer, bukan football, soccer. Tapi anyway, kalau football, American football juga boleh, basketball juga boleh. Tahukah saudara bahwa para pemain profesional itu dia dibayar ribuan, ratusan ribu mungkin setiap minggu. Betul apa tidak? Iya. Orang kayak LeBron James dan lain sebagainya itu bayarannya mahal banget setiap minggu. Mau dia main, mau dia nggak main, dibayar sama. Tapi lucu, pernah perhatiin nggak? Orang kayak Ronaldo, Leo Messi dan lain sebagainya, itu kalau disuruh duduk di bangku cadangan nggak suka.
Meskipun dia tetap dibayar, gak dikurangi gajinya, tapi gak suka aja disuruh duduk. Padahal kan enak ya, gak usah lari-lari kejar bola, gak usah keringetan, ya bisa nggak makan kacang, lihat temennya main, ya bisa cuman komentar doang, ayo kejar, ayo tackle gitu kan, jam gitu, gak usah main, gak usah keringetan, enak kan, dibayar lagi, gak dikurangin. Tapi mereka nggak suka. Bahkan kalau di bangku cadangan terus selama berminggu-minggu, langsung mereka pikir mau apa? Mau pindah klub. Bahkan mereka rela dibayar lebih rendah asal dengan syarat disuruh main setiap kali. Lucu ya? Karena mereka mengerti sesuatu yang kebanyakan orang Kristen nggak ngerti. Bahwa the fulfillment in life is not just sitting around and watch someone play the game. Kepenuhan hidup itu bukan cuma duduk-duduk kemudian ngeliatin orang, komentarin orang. Kepenuhan hidup itu sebetulnya terjadi kalau kita bisa kontribusi. Keringetan, biru-biru, capeknya minta ampun, tetapi fulfill, tidurnya enak. 2-3 hari lagi mesti main lagi, ayo aja. Padahal barusan ngeluh capek, biru-biru semua, tetapi di bangku cadangan gak mau, ingin kontribusi lagi. Bayangkan kalau anggota BMC itu modelnya kayak gitu semua, masa depan gereja ini akan sungguh cerah. Karena isinya adalah orang-orang yang mau pakai benih yang dia punya untuk dilepaskan di tanah yang subur. Dan lihat apa yang terjadi dalam hidup saudara di masa yang akan datang. You will never be the same again. Saya nggak bisa jadi, kami hidupnya nggak bisa jadi seperti sekarang ini kalau kami in the beginning tidak belajar untuk melepaskan benih sekecil apapun. Kami selalu lepaskan di tanah yang subur. Kami selalu kontribusi, berikan diri kami untuk tolong orang, bantu orang sampai hari ini. Itu sebabnya kenapa saya berani melepaskan jabatan saya Oktober tahun lalu. Karena selama saya aktif dalam menabur benih, maka saya akan menuai di masa yang akan datang. Tahukah saudara bahwa berkat dalam hidup saya tidak tergantung dari pemberian orang. Berkat dalam hidup kami bergantung dari berapa banyak benih yang kami tabur. Berkat dalam hidup kami tidak tergantung dari berapa banyak yang orang kasih sama kami, tapi ditentukan oleh berapa banyak benih yang kami tabur. Jadi apa pelajaran yang kita bisa terima hari ini? Pertama, perhatikan hal-hal kecil dalam hidup saudara, baik dalam hal kesehatan, baik dalam hal pekerjaan, dalam hal bisnis, dalam hal pelayanan, dalam hal pernikahan. Be a master in paying attention to little detail. Yang kedua, hargai, syukuri yang kecil yang ada di tanganmu. Amen. Hargai, syukuri, lakukan dengan sebaik mungkin. Jangan ngomel. Dikasih tanggung jawab kecil, jangan ngomel. Lakukan dengan sebaik mungkin. Yang ketiga, taburkan benih dan kontribusi apa yang saudara bisa beri di tanah yang baik. Dan kalau itu BMC, taburkan kontribusi di gereja ini. Jangan jadi spectator, jangan jadi penonton saja. Ingat, apa yang saudara lakukan hari ini dengan iman akan membuka pintu yang besar di masa yang akan datang. Ingat,
apa yang dilakukan oleh kedua hamba Tuhan ini. 23 tahun yang lalu mereka nggak punya ide bahwa BMC akan jadi seperti ini. Tetapi yang mereka lakukan hanyalah setia, menabur benih, kontribusi, memberikan diri mereka untuk melayani. Dan 23 tahun kemudian, fast forward, Tuhan berkati dengan luar biasa. BMC selamat ulang tahun yang ke-23. The future is bright. Master it in paying attention to little detail. Looks what God will do in your future. And I'm looking forward to see what He will do in your future. Amen.